Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film seru asal Spanyol nih guys. Zona Hostil menceritakan pasukan Spanyol yang berjuang dalam misi penyelamatan dan evakuasi helikopter Puma milik tentara Spanyol. Diganjar 6,2 dari 10 bintang menurut situs IMDb dan dirilis pada tahun 2017. Zona Hostil akan membawa kita dalam ketegangan sampai akhir cerita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah helikopter medis milik pasukan keamanan internasional di bawah komando pasukan Spanyol. Mendarat di area konflik Afghanistan, mereka ditugaskan untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terluka parah. Namun sang kapten sekaligus pilot helikopter yang bernama Luis memerintahkan pasukannya untuk segera membawa anak tersebut. Hal ini karena Kapten Luis melihat sebuah ancaman dari pasukan pemberontak yang hampir saja menembak jatuh helikopter. Film kemudian maju di tanggal 12 Agustus tahun 2012, tepat di pangkalan militer di Herat, Afghanistan. Kita akan diperkenalkan dengan Kapten Isabel dan seorang perawat baru yang bernama Sanchez. Kapten Isabel yang sudah berpengalaman di tim medis mulai memperkenalkan alat dan tugas selama ini yang mereka lakukan. Di hari yang sama tepat jam 5 sore, pasukan bantuan keamanan internasional tengah melakukan tugasnya memantau dan menyisir lokasi perbukitan. Selang beberapa lama kemudian, sebuah mobil tempur pasukan keamanan terkena ranjau dan membuatnya meledak. Letnan Conte sebagai pemimpin pasukan dipanggil oleh atasannya. Conte mendapatkan perintah untuk menyiapkan zona yang aman untuk pendaratan helikopter yang akan mengevakuasi prajurit yang terluka. Satu orang sniper dan pengintainya serta seorang penerjemah ditinggalkan untuk membantu Conte, sementara atasannya dan yang lain akan melanjutkan perjalanan. Pasukan tim medis yang dikomandoi oleh Kapten Luis segera menuju ke lokasi. Ia kemudian menghubungi Letnan Conte dan mengatakan jika estimasi kedatangan kurang lebih 9 menit ke depan. Singkat cerita, pasukan tim medis telah sampai di lokasi yang dimaksud. Mereka kemudian mulai melakukan pendaratan. Namun entah apa yang kemudian terjadi, disebabkan faktor permukaan tanah yang tidak rata serta akses pandangan yang terhalang, Kapten Luis kurang tepat memperhitungkan lokasi yang mengakibatkan sebuah insiden kecelakaan. Beruntungnya tidak ada korban dalam insiden tersebut. Isabel dan juga Sanchez yang bertugas sebagai medis segera memeriksa dua orang prajurit yang terluka karena ledakan ranjau dan kemudian memberikan perawatan lanjutan. Di waktu yang sama, Kapten Luis kemudian menghubungi markas dan melaporkan jika mereka mengalami sebuah insiden. Mendengar hal tersebut, Mayor Ladesma diberi tugas untuk menjemput tim medis dan mengevakuasi dua orang prajurit yang terluka menggunakan helikopter Sinov. Atasannya juga memerintahkan jika setelah melakukan misi, Mayor Ladesma harus meledakkan helikopter tersebut agar tidak diambil oleh musuh. Mayor Ladesma yang menerima mandat tersebut kemudian melakukan protes. Menurutnya heli tersebut masih bisa diperbaiki karena roda dan baling-balingnya yang rusak. Apapun yang terjadi, mereka harus membawa heli tersebut ke pangkalan. Hal itu dikarenakan jika saja musuh akan membuat berita propaganda dengan menyebut telah menembak jatuh helikopter milik pasukan bantuan keamanan internasional. Mendengar ucapan Ladesma, para atasan kemudian setuju dan segera menghubungi Kapten Isabel dan juga Luis. Mereka diminta bertahan dan menginap untuk 1 malam karena mereka sedang persiapkan tim dan peralatan untuk mengevakuasi sekaligus membawa helikopter tersebut ke pangkalan. Mayor Ladesma juga meminta kepada Kapten Luis untuk mengurangi bobot heli tersebut sekurang-kurangnya 1.500 kilo agar mereka dapat membawa heli tersebut ke pangkalan dengan helikopter Sinov. Di sela Kapten Luis dan pasukannya berusaha mengurangi bobot helikopter, Mayor Conte dan rekan-rekannya telah bersiap untuk mengamankan lokasi. Tim sniper juga telah berada di atas bukit mengamati dan mencari pergerakan musuh.
Setelah lama mengintai, tim sniper melaporkan kepada Mayor Conte jika di jarak 300 meter terdapat seorang pengembala kambing yang terlihat tengah mengamati mereka. Namun mereka juga melaporkan jika pria tersebut tidak membawa senjata alias hanya warga sipil biasa. Mendengar hal itu, Bull yang bersama Mayor Conte memiliki firasat yang buruk jika pria tersebut adalah mata-mata dan mereka harus menghabisinya. Mayor Conte kemudian melaporkan kepada markas agar diminta untuk mengawasi wilayah ini menggunakan satelit karena mereka menemukan pria yang cukup mencurigakan. Hampir saja pria tersebut ditembak oleh Bull jika saja Mayor Conte tidak melarangnya. Rashid yang sebagai penerjemah kemudian mendatangi pria tersebut dan mengusirnya. Singkat cerita, pria tersebut kemudian pergi. Namun pusat komando yang mengawasi menggunakan satelit menemukan sebuah kejanggalan, di mana rupanya pria tersebut bukanlah seorang pengembala. Mayor Conte diberikan informasi jika pria tersebut adalah mata-mata dikarenakan 2 ekor kambing yang dibawa hanyalah sebagai alat penyamaran saja. Menerima laporan tersebut, Mayor Conte kemudian meneruskan kepada pasukannya jika posisi mereka telah diketahui musuh dan itu artinya mereka harus bersiap-siap untuk perang. Shin kemudian kembali ke pangkalan. Di sana Kapten Ladesma dan pasukannya sedang merencanakan pengangkutan helikopter. Mereka akan menggunakan 2 tali yang kemudian akan diikat di baling-baling helikopter. Dan setelah semua dirasa cukup, pasukan Ladesma ini pun diberikan izin untuk segera berangkat. Vámonos, señores, vámonos, que estamos metidos en la mierda. Gracias. Ve arrancando tú ya. Irak, Black Bear 7-1, ready for departure. Tak terasa malam pun tiba. Pasukan sniper yang berjaga melihat sebuah pergerakan musuh yang menggunakan sepeda motor sedang memantau mereka. 950 metros a cristal de luz. ¿Apreciáis armas o movimientos hostil? Hay 2 más. Se acercan en paralelo por la pista. Tak berselang lama kemudian Mayor Conte mendapatkan informasi dari markas pusat jika satelit menemukan sekitar kurang lebih 47 musuh sedang bersiap menyerang mereka. Dikonfirmasi orang-orang tersebut adalah para Taliban yang disenjatai oleh senjata khasnya yaitu AK-47. Merespon cepat informasi tersebut, Mayor Conte segera mempersiapkan timnya untuk mode pertempuran. Akibat serangan pertama ini 3 pasukan dinyatakan terluka. Isabel dan tim medis segera merawat dan mengobati pasukan tersebut. Baru saja bernafas lega, Mayor Conte kembali mendapatkan informasi dari markas pusat jika satelit melihat para Taliban dengan jumlah berkali-kali lipat dari sebelumnya. Serangan ini diyakini akan terjadi sebelum matahari muncul atau tepatnya di kala fajar. Mayor Conte diminta untuk bertahan dari 200 pasukan Taliban dan markas akan memberikan bantuan berupa serangan udara di keesokan harinya. Sementara di lokasi jatuhnya helikopter, pasukan yang terluka diberikan perawatan lanjutan. Di sana juga Kapten Louis yang terluka mengabarkan kepada Kapten Ladesma jika mereka hanya sanggup mengurangi bobot helikopter 650 kg saja. Hal itu dikarenakan kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan serta serangan musuh yang sewaktu-waktu akan datang. Black Bear 71, a la vista el punto de aterrizaje. Setibanya Ladesma dan pasukannya di pos depan Bala Murghab, di sana mereka kembali diberitahu lokasi yang akan menjadi pendaratan helikopter. Area tersebut cukup sulit karena diapit oleh beberapa bukit yang membuat angin tidak stabil dan debu yang menghalangi pandangan. Setelah menerima instruksi tersebut, Ladesma meminta beberapa amunisi tambahan dan pasokan makanan. Sebelum pada keesokan paginya mereka berangkat ke lokasi. Sementara di TKP, para pasukan Taliban tengah bersiap untuk melakukan serangan fajar.
Mayor Conte dan pasukannya yang sudah bersiap juga telah mendapatkan informasi jika satelit melihat dua pergerakan musuh dari sisi utara dan sisi selatan, dan mereka saat ini telah terkepung. Mayor Conte kemudian berpesan kepada seluruh pasukannya jika hari ini mereka ditakdirkan akan mati, maka kematian ini terasa sangatlah indah, karena tidak semua orang akan berani mengorbankan nyawa di medan pertempuran. Mati dengan cara ini akan jauh lebih terhormat dibanding hidup dengan ketakutan sebagai seorang pengecut. Dan tak beberapa lama kemudian pertempuran pun terjadi. Pasukan Mayor Conte terpaksa menghentikan serangan dikarenakan amunisi yang sudah menipis. Pasukan ini terkepung dan sudah pasrah jika mereka akan dijadikan kambing goreng. Namun siapa sangka bantuan yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Dua buah helikopter serbu jenis Tiger dengan full amunisi bersiap memberondong para Taliban dengan roket dan senjata mesin. Yoro 2, también estoy a cero. 1, enemigo localizado. Identificación positiva. Tak berselang lama setelah kedatangan dua Tiger, kini giliran Kapten Ladesma dan pasukannya datang dengan membawa dua unit helikopter Chinook. Mayor Conte memerintahkan anak buahnya untuk mengamankan lokasi pendaratan menggunakan dua mobil tempur. Sebuah heli Chinook juga kembali mengudara untuk mengamankan lokasi sewaktu Ladesma mengangkut heli medis yang telah rusak. Dengan penuh perhitungan serta kehati-hatian, Ladesma mulai mengarahkan tuas tali ke arah bangkai heli di bawahnya. Namun rupanya debu yang begitu tebal menghalangi jarak pandang dan membuat mereka sangat kesulitan. Sigo sin ver nada. ¿Tiene usted referencia? Abortamos. Singkatnya, usaha pertama ini gagal. Ladesma dan timnya memutuskan untuk melakukan pendaratan. Di samping itu, dua heli Tiger meminta izin untuk kembali ke pangkalan dikarenakan mereka harus mengisi bahan bakar. Kapten Ladesma kemudian mengatakan kepada Mayor Conte dan pasukannya jika mereka telah mengusahakan semuanya dan akhirnya gagal. Ladesma meminta Conte untuk meledakkan heli tersebut. Namun setelah perjuangan panjang, Mayor Conte yang tak mau menjadi sia-sia tetap kekeh dengan rencana pertama. Bagaimanapun caranya, mereka harus bisa membawa heli tersebut ke pangkalan. Mendengar kegigihan Mayor Conte dan pasukannya, Ladesma kemudian kembali mengatur rencana dari awal. Masalahnya, tali pengait terlalu pendek dan membuat heli terbang sangat rendah yang mengakibatkan debu yang sangat tebal. Ladesma kemudian memiliki sebuah ide untuk menggabung dua tali tersebut dan mereka akan terbang 50 meter lebih tinggi, dan itu akan mengurangi potensi debu yang menutupi pandangan. Dan setelah semua rencana dirasa matang, Ladesma dan pasukannya kembali mencoba mengevakuasi helikopter. Selain itu, pasukan yang terluka dibawa ke helikopter yang satunya, sedangkan Mayor Conte dan pasukannya telah bersiap di posisinya untuk mengamankan lokasi dari potensi serangan musuh. Seperti sebelumnya, posisi heli mulai terbang, sedangkan yang satunya mengamankan lokasi. 60 metros. No se vaya atrás, siga bajando. Kabel pengait diturunkan dan benar saja debu yang diakibatkan dari jarak setinggi itu tidak separah yang sebelumnya. Namun dikala itu para pasukan Taliban kembali berdatangan dengan maksud untuk menggagalkan proses evakuasi. Dan untuk ketiga kalinya pertempuran pun kembali terjadi. Singkat cerita, dengan perjuangan yang panjang dan kerjasama tim yang bagus, kedua heli tersebut pulang ke pangkalan dengan membawa pasukan yang terluka dan juga heli medis yang telah rusak. Namun yang menjadi masalahnya sekarang adalah Mayor Conte dan pasukannya yang berusaha keluar dari wilayah tersebut. Dengan amunisi yang hampir habis, mereka terus diserang oleh Taliban yang seolah-olah tidak akan membiarkan mereka keluar hidup-hidup. Tak hanya itu, para Taliban ini juga dengan licik menghalangi jalan menggunakan mobil mereka. Tak ada pilihan lain, mereka hanya bisa bertahan dari serangan roket dan berondongan AK-47.
Melihat pasukan Conte yang terjebak, Kapten Louis yang tersambung dengan Ledesma berniat untuk kembali dan mengevakuasi Conte serta timnya. Namun sebelum itu mereka harus melepaskan heli medis yang telah rusak. Belum saja hal itu dilakukan, tiba-tiba dari kejauhan sebuah heli Tiger mendekat dengan satu buah roket mobil penghalang tersebut dengan mudah untuk dihancurkan. Dan di akhir cerita, sebuah narasi mengatakan jika film ini dipersembahkan untuk tentara Spanyol yang telah tewas dalam misi internasional yang berselang antara 2002 sampai 2005. Dan kurang lebih sebanyak 100 orang tentara Spanyol yang gugur di medan pertempuran melawan para Taliban di Afghanistan. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat menghibur waktu kosong kalian. Mohon maaf akhir-akhir ini jarang upload karena Mimin terkendala sakit. Untuk itu jaga selalu kesehatan kalian, kurangi begadang dan main gamenya. Dan semoga kalian beserta keluarga tercinta diberikan perlindungan dan kesehatan selalu. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.